Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Lanjut lagi ngaji usul fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu, sekarang definisi ilmu. Kemarin kan bahas ilmu usul fikih. Sekarang ilmu itu apa? Ilmu iku sifatun sifat yang kasyifu kang terbuka, tersingkap. Biha kelawan sifat apa al-matlubu, perkara yang dituju, perkara yang dituntut. Ingkisyafan kelawan ketersingkapan, taman kang sempurna, kang mantep. Artinya ilmu itu apa sih? Ilmu adalah satu sifat yang dengannya perkara yang kita tuju itu betul-betul terbuka, betul-betul tersingkap, tidak ada samarnya sama sekali. Kalau masih ada samarnya sedikit saja, namanya dzon. Kamu tahu nasi goreng? Tahu. Bentuknya tahu betul. Dan itu sesuai dengan waqi', sesuai dengan kenyataan, itu jenenge ilmu. Saya tahu tapi agak ragu-ragu. 80%, 90%, nah, nanti turun, bukan ilmu lagi, tapi dzon. Kalau ragu-ragunya parah, 50-50, antara tahu dan tidak tahunya sama, masuknya nanti syak. Kalau ragu-ragunya lebih parah lagi, kesamarannya lebih parah lagi, samare 80%, yakini 20%, jenenge waham. Nek gak ngerti belas, gak tahu saya nasi goreng apa. Mama orang Afrika pedalaman, tahu nasi goreng? Nggak tahu. Ya memang nggak tahu, nggak pernah lihat. Berarti 0%. Nek kementus, dia nggak tahu, tapi perasaannya tahu. Pengetahuan yang dia yakini tidak sesuai dengan fakta. Ngerti sego goreng? Tahu? Neng uteke koyok bakso atau kayak roti, koyok pizza. Iya itu nasi gorengnya itu. Neng uteke koyok pizza. Lagi jenenge jahil murakkab. Nanti akan dibahas definisinya. Kemudian kata sebagian ulama, definisi dengan redaksi al-matlub itu lebih utama daripada definisi sebagian ulama yang menggunakan kata-kata al-maklum. Jadi kalau kalian baca di kitab yang lain, itu nanti definisinya sifatun yang kasyifu biyal ma'lumu ingkisyafan taman. Nah, sifat yang dengannya sesuatu yang dituju bukan sesuatu yang dituju, sesuatu yang diketahui tersingkap secara sempurna. Ini sifat yang dengannya sesuatu yang diketahui tersingkap. Lah, kata-kata maklum ini enggak pas. Kenapa? Ujung-ujungnya ada ilmunya. Jadi ilmu adalah maklum. Loh, piye ilmu adalah maklum, akhirnya terjadi daur, mulak. Jadi daur. Maka paling cocok itu pakai kata-kata matlub yang dituju. Mama, saya menuju nasi goreng tadi. Nah, jadi matlubnya nasi goreng. Sebagian ulama mendefinisikan ilmu dengan definisi yang lain. Ini enggak apa-apa ya, untuk tambahan aja, untuk perbandingan gambaran. Kok sing gampang endi monggo dipilih. Sebagian ulama mendefinisikan ilm idrakus syai' ala haqiqatihi, atau idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Menangkap sesuatu, memahami sesuatu sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan kenyataannya, atau memahami sesuatu ala ma huwa alaih, sesuai dengan keadaannya yang sesungguhnya,
idrakan jaziman, dengan penangkapan, dengan pemahaman yang mantap. Nah, jadi memahami atau menangkap sesuatu dengan tangkapan yang sesuai dengan kenyataan dan secara mantap, secara yakin. Contohnya apa? Ya, kayak tadi, memahami nasi goreng sesuai dengan kenyataannya, memang itu nasi goreng sego sing digoreng, idrakan jaziman dengan mantap. Nanti kalau idraku syai'nya idrakan ghairu jazim, tangkepannya tadi tidak mantap, nah dilihat, kalau tidak mantapnya sedikit, dhon. Kalau parah sampai 50-50, setengah-setengah, syak. Kalau lebih parah lagi, jadi ini waham. Mafhum ya? Monggo, sing enak sing di, ya monggo milih. Berarti ilmu sama ma'rifah itu mirip-mirip kalau begini. Sebagaimana kita pelajari di ilmu kalam sebelumnya, mirip-mirip. Bedanya apa? Kalau ma'rifah al-jazmu al-mutabiq lima fi nafsil amr an dalilin. An dalilin. Jadi keyakinan yang sesuai dengan kenyataan. Dalam hal ini mirip dengan ilm, ya enggak? Soal ada tambahan lagi, an dalilin, berdasarkan dengan argumentasi atau dalil. Jadi kemantepan tok dan kemantepannya sesuai dengan kenyataan, tapi kalau tidak ada dalilnya, tidak mampu mengutarakan argumentasi atau dalil, ya tidak dianggap ma'rifah. Ya dianggap i'tiqad gitu saja, i'tiqad yang sahih. Nih. Jadi ilmu itu apa? Ilmu itu menangkap atau memahami sesuatu sesuai dengan kenyataan dan dengan keyakinan yang mantap. Nih. Atau sifat yang dengannya perkara yang dituju menjadi terbuka, plong, genah secara sempurna. Ilmu ada dua macam. Ada ilmu doruri, ada nadhuri. Ini sering diulang-ulang ya. Apa itu doruri? Doruri adalah ilmu ma la yahtaj fi tahsilihi la nadhar. Istilahnya lain badihi, aksiomatik ya. Ilmu yang tidak membutuhkan pemikiran, tidak perlu proses panjang. Ilmu yang cara mendapatkannya tidak memerlukan nazar, tidak memerlukan pemikiran, langsung, otomatis. Contohnya satu adalah setengahnya dua. Satu tambah satu dua. Wis otomatis wong langsung satset. Nek nazari sebaliknya ma yahtaju fi tasili la nazar. Perlu dengan nazar, ora satset. Seperti satu adalah setengahnya 1/6 1/12. Piye. Jadi setengahnya 1/6 rolas. Rolas dibagi 6 loro. Loro setengahnya siji. Kan ruwet. Nek hitung-hitungane matematika wi luwih ruwet meneh. Itu kayak 1 adalah setengah dikali 1/6 dikali 1/10 dikali 120. Ku hasilnya 1. Ringkese nadhari kuwi sing gak sat-sat. Umpama 12 dikali 5 dikali 45 ditambah 10 dijukuk 5 piro? Perlu proses. Walaupun kadang-kadang nadhari menurut banyak orang, kadang-kadang doruri untuk sebagian orang. Enggak masalah, ini pakai hukum umum. Wong sing cerdas ngono. Kon ngitung-hitungan sat-sat. An-nadir la hukmalahu. Perkara sing langka-langka iki ora digathek, ora dijadikan patokan. Nadhar itu apa? Nadhar adalah al-fikru al-matlub bihi ilmun aw dhannun.
Pemikiran al-matlubu yang dikehendaki, yang dituju dengan pemikiran tadi sebuah ilmu kembali ke definisi awal, ataupun dzon, sebuah keyakinan atau dzon. Jadi ilmu itu kalau sama keyakinan jadinya ya mirip-mirip sama. Keyakinan itu kan sesuatu yang kita mantapi. Walaupun kadang-kadang ya keyakinan itu lebih umum. Kadang-kadang keyakinan itu fasid, tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi dari segi keyakinan tadi, jazimnya tadi mirip. Ilmu pengetahuan gitu aja. Jadi, definisi lain sebetulnya ini lebih sederhana ya. Wal fikru fi halil mangzuri fihi liyu'addiya ilal matlub. Nah, iki luwih enak iki. Nazar adalah berpikir atau memikirkan keadaan yang dipikir supaya sampai kepada sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang dia cari, sesuatu yang ia tuju. Ini nazar kuwi apa? Mikirno manzur fih, memikirkan sesuatu supaya dia sampai kepada yang dikehendaki. Kan penak weh. Ya. Wis paling enak ya, apa nazar? Mikir. Ya jenenge mikir mesti ada tujuannya. Kemudian ad-dalil, apa itu? Ad-dalil ma yumkinu tawassul bi sahihin nazar fihi ilal matlub min ilmin aw dhannin. Dalil ada sesuatu yang memungkinkan kita untuk sampai pada sesuatu yang kita tuju, baik berupa ilm, sesuatu yang mantap tadi, pengetahuan yang mantap, atau dzon, persangkaan kuat, bisahihin nazar, dengan pemikiran yang sahih. Artinya nazar sendiri ada dua. Ada nazar iku sing keliru, nazar fasid, ada nazar sahih. Lah dalil ku apa? Perkara sing nyampe nih nanggone matlub, baik matlub tadi berupa ilm atau berupa dzon, dengan nazar yang sahih. Contoh sing gampang, apa to dalil? Contohnya dalil nas al-Qur'an. Nas al-Qur'an itu bisa dikatakan dalil. Karena apa? Karena nas al-Qur'an itu sesuatu yang bisa menyampaikan kita kepada ilm atau dzon. Tentu saja dengan melalui nazar yang sahih, cara mikir sing bener. Al-Qur'an nek mikire keliru ya gak sahih. Dadine yo jahil atau bahkan jahal murakab, dari dol, yahdi bihi may yasha wa yudhil bihi may yasha. Paham ya? Contohnya dalil wi Al-Qur'an. Nah, sebaik-baiknya dalil orang tempatan, jadi orang tablek. Kenapa kok orang tempatan dalil? Karena ma yumkinu tawassul ilal matlub. Dengan orang tempatan tadi, dia bisa mengantarkan kita pada rumah yang seharusnya dikunjungi. Nah, GPS itu dalil. Nah, dengan GPS tawassul ilal matlub. Itu kan kadang-kadang GPS tadi nazarnya fasid, akhirnya gak sampai matlub. Itu ya, gampang ngono ya. Lah nyapa tok dadak ade bahas dalil barang iki nyapa? Ya karena usul fikih kan thariqatul istidlal kan gitu, metodologi untuk mengambil kesimpulan. Bagaimana mengolah dalil dengan benar. Mulane yo bahas to apa iku dalil, kan mesti ngono. Ini dibahas juga dalil. Jahal ini sudah tadi ya. Ada mulai syai' blas gak apa-apa. Atau jahal murakab, idruku syai' ala khilafi ma huwalah. Memahami sesuatu, menangkap sesuatu tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan kenyataan, jahil murakab. Dzon, al-idrak ar-rajih, tangkapan yang unggul.
90%, 80%, 99% dzon. Waham 20, 30, 40, asyak 50, 50. Fataraddud fi kaizadun nafi ala sawa syak. Ragu-ragu, jadi ngadeg apa lungguh? Ngadeg lungguh. 50-50 syak. Ma'rujahani thubut awil intifa' dzon. Bersangka kuat Z ngadeg 90% atau Z tidak berdiri 90% dzon. Kalau saya yakin Z berdiri 30% tok tapi menduga praduga lemah jenenge waham. Wal murad bil ilmi fi ta'rifil fiqh yashmilu dhanna lianna aktsara fiqh fi dhunun. Lah ilmu dalam definisi fikih ini penting ini. Mencakup dzon. Artinya ilmu memang definisinya itu seharusnya berbeda dengan dzon. Dzon tadi kan 90-80%. Paham? Tapi di fikih atau usul fikih itu beda. Dzon bisa dimasukkan kepada ilm. Beda nek akidah. Nek akidah ilm ya ilm. Dzon tidak masuk. Kowe kok saya itu menduga kuat Allah itu ada, lo kafir. Saya menduga kuat Allah kuasa, lo kafir. Tapi nek neng fikih enggak, aku menduga kuat. Niat itu wajib. Monggo. Lo kabeh tanah fikih kuwi tingkatannya sampai dzon. Dzon, kebenarannya dzon, tidak qat'i. Gak oleh. Niat kuwi pasti bener, pasti wajib. Nek gak dosa kafir. Nah, makanya dalam fikih enggak ada kafir-kafiran. Nih, paham ya? Nih, besok bahas tema atau objek pembahasan dalam usul fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lanjut lagi ngaji usul fikih kitab As-Sulam bab mengenai atau mabahas maudhu' usulil fiqh. Tema objek pembahasan atau kajian umum dalam usul fikih. Apa sih inti pembahasan dari usul fikih itu? Beliau menulis bahwa tema usul fikih kembali kepada itsbatul adillah lil ahkam wa thubutul ahkam bil adillah. Menetapkan dalil-dalil untuk hukum dan menetapkan hukum dengan dalil-dalil. Jadi seputar tentang dalil berarti kan dua-duanya. Sebab kalau kaitan dengan hukum itu bukan usul fikih, tapi samratu usul fikih. Buah atau hasil dari usul fikih. Hukum ini wajib, sunnah, ini makruh. Nah, kalau usul fikih menetapkan dalil untuk hukum dan tetapnya hukum sebab dalil. Contohnya itsbatu qouli ta'ala wa atuz zakah liwujubiz zakah wa thubutu wujubiha bihi. Menetapkan firman Allah wa atuz zakah untuk kewajiban zakat. Jadi firman Allah atuz zakah adalah menunjukkan bahwa zakat itu wajib. Dan kewajiban zakat menjadi tetap sebab ayat atau sebab dalil wa atuz zakah. Paham ya? Kaitannya dengan isbat wa thubut. Dalam ta'liq ini masailu hadzal fan huwa al-isbat wa thubut. Menetapkan dalil ini untuk itu dan tetapnya itu sebab dalil ini. Tetapnya kewajiban zakat sebab firman Allah atuz zakah dan menetapkan atuz zakah sebagai dalil wajibnya zakat. Paham ya? Oke.
Kalau dalam kitab yang lain, ini sebagai perbandingan saja, ada tambahan. Apa itu maudhu' ilmi usulul fiqh? Yaitu al-adillah al-ijmaliyah al-musilah ila al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah wa qasamuha wa ikhtilafu maratibiha wa kayfiyatu akhdhil ahkam asy-syar'iyyah minha ala wajhin kulliyyin. Di antara tema ilmu usul fikih, persoalan atau pembahasan yang dibahas dalam ilmu usul fikih adalah dalil-dalil secara global yang menyampaikan kepada hukum-hukum syar'iyyah yang bersifat praktis. Karena hukum syar'iyyah berarti ada juga yang non praktis. Apa itu? Hukum tentang hati, al qalbiyah, atau syar'iyyah al aqli, ya, ilmu kalam. Tapi usul fikih membahas dalil-dalil global yang menyampaikan pada hukum syar'i yang bersifat praktis, ilmu fikih, ya. Artinya menghasilkan usul fikih beserta bagian-bagiannya, macam-macam dalilnya, ada Al-Qur'an, al-hadis, ada qiyas, ijma', ada istishab, masalih, mursalah, dan lain sebagainya, dan perbedaan tingkatan-tingkatannya, dan bagaimana cara atau metodologi pengambilan hukum syarak dari dalil-dalil tersebut ala wajhin kulliyyin, secara universal, secara menyeluruh. Bisa dipahami ya? Gampang ya. Sekarang al-mabahats ats-tsalits, yang ketiga, wa faedah itu. Apa faedah usul fikih itu? Nah, ini yang agak piye-piye itu ya, yang perlu kita bahas di sini. Kalau kata beliau, mengetahui hukum-hukum Allah. Kalau ini ya pas dengan pendapat kita dan pendapat jumhur. Nah, sebab mengetahui hukum Allah, tentu kita dapat pahala, termasuk golek ilmu agama, oleh ganjaran meningkatkan derajat di sisi Allah. Nah, yang kedua, wat-taraqqi an hadhid at-taqlid idza istu'mila fi ma wudi'a lah min istinbatil furu'i min al-usul wa hiya wadhifatul mujtahidin aw raddil furu' ila al-usul wa huwa wadhifatul muttabi'in. Nah, kata beliau, belajar usul fikih itu ajar kita meningkat dari taklid yang tercela menuju apa? Muttabi'. Nah, ringse ngono kuwi. Nek kesok mustahid, muttabi'. Targete mustahid. Nek gak mampu muttabi'. Jadi beliau ini ikut pendapat segelintir ulama yang membagi orang jadi tiga. Ada mustahid, ada taklid. Nah, di tengah-tengah ada namanya muttabi'. Mustahid atau orang yang mampu, yang punya kompeten untuk menggali hukum dari dalil. Nah, kalau yang tidak mampu namanya muqallid. Nah, tengah-tengah itu ada kalau menurut beliau. Nanti akan kita bahas panjang lebar di babul ijtihad insyaallah taala. Ringse beliau iki ngomong nek usul fikih di antara faedahe agar kita naik derajat dari taklid menuju mustahid, nek iso istinbatul furu' minal usul, bisa menggali hukum sendiri, setidaknya mengembalikan furu' kepada usul. Artinya kita tidak menggali hukum sendiri, kita tidak mampu untuk menggali hukum sendiri, tapi setidaknya kita tahu bagaimana proses mustahid itu menggali hukum. Kita bisa mengembalikan furu' fikih menuju usul. Oh, hukum iki balike nang usul kuwi. Oh, hukum iki balike nang usul kuwi. Lah kuwi jenenge muttabi'. Tentu saja ini ditentang oleh jumhurul ulama. Jumhurul ulama mengatakan tingkatan hanya ada dua. Sing mampu menggali hukum mustahid iki ongel. Nek gak mampu, betapapun alimnya, betapapun wawasannya luas, tahu
bagaimana cara istinbat dan yang sebagainya, bagaimana para ulama beristinbat. Nek gung iso menggali hukum sendiri, ndak mandiri jenenge muqallid. Dua itu saja. Nanti akan kita bahas di bab mujtahid, bab ijtihad, insyaallah. Nah, para ulama lain menambahkan faedah-faedah yang lain. Lihat di ta'liqnya tuh. Di antaranya at-tabassur bi qawaidil istinbat mimma yumakkinul mujtahid istinbatil ahkam min adillatiha. Wa 'ala dzalik la yakunu mufidan illa lil mujtahidin. Walakin la ya'ni hadha anna laysa hunaka ay fa'idah ukhra li hadzal 'ilm wa ra'a tilka al-fa'idah. Idh hunalika fa'idah ukhra katsira ta'ti tab'an li tilka al-fa'idah ar-ra'isah. Hum hadhihi al-fawaid. Nah, istinbatul ahkam ya tentu saja ini mujtahid. Berarti kalau tidak mustahid, buat apa kita belajar usul fikih? Kalau tidak ada cita-cita untuk jadi mustahid, tetap ada faedahnya. Apa faedahnya? Ittila'ul muta'allim 'ala tilkal qawaid al-daqiqah allati istanbata al-fuqaha biwasitati al-ahkam liyazdada wuthuq bi tiqatil ahkam wa asalatiha mimma yuthir 'izzah fi nufusil mu'minin war-ridha al-kamil amma qaddamahu al-mujtahidun lahu min 'ilmi al-fiqh alladhi yahtakimuna ilaihi fi kulli 'alaqatihim wa mu'amalatihim. Di antara tujuan yang lain yaitu supaya kita tahu bagaimana proses para ulama menggali hukum. Loh, kalau kita tahu protes, oh beda. Wong ero proses karo gak ero proses iki beda. Kayak wong nggur mangan tok, mangan rendang tanpa tahu bahannya bagaimana cara masaknya, itu nanti ada rasa meremehkan. Alah opo iki. Tapi nek ngerti piye rekose masak rendang berjam-jam, ning godhog dagingnya karo santen iki mau, artinya dia bisa menghargai. Lah belajar usul fikih ubai ongel lah. Hukum satu niat wudu sunnah ternyata dari beberapa hadis. Kemudian bagaimana mengolahnya dengan kaidah-kaidah lughah dan lain sebagainya. Satu hukum akhirnya bisa kita hargai. Kemudian juga menambah keyakinan kita terhadap jasa-jasa para ulama dan dengan kehebatan hukum Islam. Ternyata hukum Islam ini orang asal. Nek agama liyane ya njaluk sepuro ae. Maaf aja kalau agama lain. Kadang-kadang ini gene prosesnya nyapa itu apa? Yo keinginan hati. Yo ngono tok. Nyapa gini, mbah-mbahku ngene lho. Nah. Lah biar tahu kalau Islam tuh agama yang betul-betul relevan di setiap zaman, di setiap tempat. Nah, karena ada proses dan prosesnya itu tentu saja juga bekerja sama dengan otak, dengan logika. Makanya ini istilahnya akan kita bahas juga walaupun di sini nggak ada manahijul usuliyyin. Nih, paham ya? Sehingga kita ada kepuasan dalam diri kita dengan hukum-hukum Islam. Paham ya? Sepertinya cukup ya. Ya, di antara faedahnya tentu saja dapat pahala tadi, sehingga ini bisa jadi wasilah taqarrub kita kepada Allah. Insyaallah ini sebetulnya langsung bahas hukum, tapi pertemuan depan kita bahas sisa-sisa dari mabadi asyrah. Nisbatul ilm yang belum, termasuk wadhi'ul ilm juga belum, termasuk manahijul usuliyyin fit ta'lif. Jadi metodologi para ulama dalam menulis dan menyusun kitab-kitab usul fikih. Nanti akan kita bahas di situ. Ada istilahnya manahijul mutakallimin atau madrasatul mutakallimin atau madrasatul syafi'iyah. Yang kedua ada madrasatu al-fuqaha atau madrasatul ahnaf. Kemudian ada lagi metode terbaru, ini bukan terbaru ya, mengkombinasikan antara dua metode, namanya metode al-jam'u bainal madrasatain. Metode ketiga yang mengumpulkan, mengkombinasikan antara dua metode. Insyaallah besok.